Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Wijaya, STP MSc, selaku dosen pada Program Studi Keteknikan Pertanian Politeknik Negeri Jember. Dalam video ini, saya akan membahas terkait dengan pengajaran pada mata kuliah Sistem Kontrol dan Instrumentasi Pertanian. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester genap, yaitu tepatnya pada semester 4. Mata kuliah ini juga memiliki bobot SKS sejumlah 3 SKS dengan pembagian 1 SKS pada perkuliahan ataupun pembelajaran teori dan 2 SKS pada pembelajaran dalam bentuk praktek di laboratorium. Mahasiswa yang mengikuti dalam semester ini terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan A, B, dan C dengan masing-masing golongan berjumlah 25 mahasiswa. Pengampu dari mata kuliah Sistem Kontrol dan Instrumentasi Pertanian ialah saya sendiri, Riza Wijaya, STP MSc, dan juga tim saya yaitu Bapak Amal Bahariawan, STP MSc. Deskripsi dari mata kuliah ini ialah mata kuliah ini berisi tentang penjelasan mengenai dasar sistem kontrol pada bidang pertanian, penerapan sistem kontrol untuk otomasi pertanian, pengertian respon transient system, pengertian dari konsep on-off sistem, kontrol loop terbuka dan tertutup ataupun closed loop system, dan penggunaan microcontroller pada bidang otomasi pertanian. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang diturunkan dari capaian pembelajaran program studi keteknikan pertanian Politeknik Negeri Jember terdapat 7 capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama ialah mahasiswa mampu menjelaskan definisi sistem kontrol, sejarah perkembangan, serta peranannya dalam bidang pertanian. Capaian pembelajaran yang kedua ialah mahasiswa mampu menjelaskan definisi istilah-istilah dalam sistem kendali. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga ialah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip otomasi dalam konsep on-off control system. Capaian pembelajaran yang keempat ialah mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung respon sistem transient dinamis. Lalu capaian pembelajaran yang kelima ialah mahasiswa mampu menjelaskan konsep otomasi dengan microcontroller pada bidang pertanian dalam konsep open closed loop system. Capaian pembelajaran yang keenam ialah mahasiswa mampu menjelaskan konsep otomasi dalam penerapannya dengan menggunakan Arduino LED, sensor LDR, potentiometer, flash sensor, SHT11, IR Sharp GP2DR, SRF05, dan sensor warna TCS 3200. Capaian pembelajaran mata kuliah yang terakhir yang ketujuh ialah mahasiswa mampu merancang dan menganalisis sistem kontrol secara sederhana pada bidang pertanian. Dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut diharapkan timbul dari kemampuan mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Sistem Kontrol dan Instrumentasi Pertanian. Adapun kemampuan yang diharapkan sebagai output dari mata kuliah ini ialah mahasiswa mampu membuat, merancang, mendesain, serta merangkai sistem kontrol untuk otomasi sekaligus dengan pengujian dari kinerja sistem kontrol yang telah dibangun pada bidang pertanian. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini ialah menganut konsep DIA, yaitu D. Delivery, penyampaian materi. Proses penyampaian materi pada penggunaan perkuliahan secara teori dilaksanakan dalam kelas dalam bentuk hybrid system, yaitu pembelajaran teori disampaikan dalam bentuk tatap muka langsung maupun dalam bentuk online dengan memanfaatkan media online yang ada seperti Zoom Meeting dan Google Meet dengan didukung oleh Learning Management System ataupun LMS yang ada di Politeknik Negeri Jember. Pembelajaran dalam bentuk praktikal yaitu pembelajaran secara langsung ataupun tatap muka secara langsung sehingga mahasiswa dapat turut serta aktif hands-on menggunakan alat dan mesin yang diperlukan dalam bentuk mata kuliah Sistem Kontrol dan Instrumentasi Pertanian. Lalu, terkait dengan interaction ataupun interaksi, di sini saya menganut konsep student centered learning yang artinya penyampaian materi ataupun pembelajaran baik di kelas maupun di praktek tidak bersumber dari satu arah, namun bersumber juga dari dua arah, yang artinya
Dosen di sini tidak hanya sebagai penyampai materi saja, tetapi berperan sebagai fasilitator. Dan juga mahasiswa tidak hanya sebagai penerima materi saja, tetapi mahasiswa juga turut serta aktif dalam diskusi, pemecahan masalah, maupun presentasi terkait dengan ruang lingkup sistem kontrol dan instrumentasi pertanian. Adapun konsep ini merupakan rujukan sebagai proses penilaian ataupun evaluasi di akhir pembelajaran mata kuliah sistem kontrol dan instrumentasi pertanian. Dalam akhir mata kuliah sistem kontrol dan instrumentasi pertanian yang nantinya akan ada evaluasi terkait feedback dari mahasiswa dengan memanfaatkan media online seperti meti.com, sehingga saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini dapat mengetahui feedback dan menjadikan feedback tersebut untuk perbaikan dalam hal pengajaran di kedepannya. Lalu yang ketiga ialah assessment terkait dengan bobot penilaian. Komponen penilaian yang ada dalam mata kuliah ini menganut konsep sekolah vokasional, di mana di Politeknik Negeri Jember 60% bentuk pembelajarannya ialah dalam bentuk praktek dan 40% proses pembelajarannya dalam bentuk teori ataupun perkuliahan. Komponen-komponen penilaian dalam mata kuliah ini ialah yang pertama terkait dengan tugas. Tugas di sini dapat diselenggarakan baik itu dari perkuliahan maupun dari praktek dengan bobot penilaian sebesar 5%. Lalu yang kedua ada terkait dengan kuis. Kuis di sini diselenggarakan pada saat perkuliahan dengan bobot penilaian 5%. Lalu ada keaktifan baik dari perkuliahan maupun praktek dengan bobot penilaian 5%, lalu ada UTS dan UAS dengan masing-masing bobot penilaian 20%, lalu yang terakhir ada praktikum dengan bobot penilaian sebesar 45%. Dalam mata kuliah ini terdapat beberapa materi bahan perkuliahan. Materi bahan perkuliahan yang pertama ialah terkait dengan kontrak perkuliahan, definisi, dan perkembangan sistem kontrol pada bidang pertanian. Lalu yang kedua ialah respon transient dan steady state kestabilan sistem. Lalu yang ketiga ialah klasifikasi sistem on-off. Yang keempat terkait dengan open close loop system. Yang kelima ialah control loop berbasis waktu. Yang keenam otomasi dengan microcontroller. Yang ketujuh terkait dengan potensiometer. Yang kedelapan terkait dengan prinsip kerja rangkaian otomasi flex sensor. Yang kesembilan ialah sistem otomasi dengan sensor SHT11. Yang ke-10 sensor IR-SAP GP2D12, yang ke-11 ialah sensor SRF05 dalam otomasi pertanian, kemudian yang terakhir yang ke-12 ialah sensor warna dan penggunaannya dalam konsep otomasi pada bidang pertanian. Baik, setelah video ini akan ada contoh dari rekaman pembelajaran saya di kelas pada mata kuliah sistem kontrol dan instrumentasi pertanian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan mata kuliah sistem kontrol dan instrumentasi pertanian. Ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu agar perkuliahan ini diberi kelancaran dan berkah manfaat ilmunya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilakan. Ya, selesai. Baik, sebelumnya apakah kalian pernah mengetahui atau pernah menjalankan apa itu sistem kontrol atau otomasi? Pernah nggak? Sebelum itu mungkin pengalaman kalian di sekolah ataupun di semester-semester sebelumnya? Pernah. Terkait apa, Yusuf? Terkait sistem kontrol, terus kemudian perbaikan mobil pakai di kehidupan sehari-hari ya? Maksudnya di kampus ini pernah nggak ya? Pernah. Di mata kuliah? Di greenhouse ya. Baik, untuk hari ini kita akan mendalami lebih jauh ya terkait dengan sistem kontrol. Jadi perkembangan keilmuan dari sistem kontrol itu erat kaitannya juga dengan revolusi industri ya, yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita
ketahui sekarang ini kita ada di revolusi industri berapa? 4.0 ya, 4.0. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, dan kita lihat dari yang 1.0 dulu, di 1780 ya, itu era mekanisasi itu dimulai. Ya, jadi dari yang masyarakat atau manusia di bumi ini primitif begitu, dia sudah mulai mengenal mekanisasi ya di tahun 1780. Lalu era revolusi 1.0 itu juga berkembang menjadi 2.0 yang ditandai dengan adanya produksi produk secara massal. Jadi mulai ditemukan atau mulai didirikannya pabrik-pabrik ya. Jadi suatu pabrik misalnya menciptakan part atau elemen-elemen kendaraan begitu, itu sudah diproduksi secara massal. Lalu berkembang lagi di 1970 itu terkait otomasi dan globalisasi. Hal ini ditandai dengan mulai ditemukannya atau mulai banyak digunakannya secara masif itu komputer ya. Jadi komputer sudah dilibatkan di sini di era 3.0. Lalu berkembang lagi sampai dengan sekarang itu era digitalisasi ya. Digitalisasi di sini terjadi dari perkembangan 3.0 tadi itu sudah berkembang lagi menjadi era digitalisasi yang artinya dari komputer tersebut dia sudah dihubungkan lagi dengan perangkat lainnya, salah satunya misalnya internet ya, atau yang biasa kita kenal apa biasanya IoT ya, Internet of Things ya, yang artinya manusia itu bekerja sudah tidak perlu lagi datang ya, misalnya kita memiliki greenhouse begitu, artinya manusia itu tidak perlu lagi untuk memonitoringnya, itu tidak perlu lagi langsung datang ke greenhouse-nya, jadi bisa dari HP, dari rumah, dari komputer dan lain sebagainya, tergantung dengan perangkat yang disediakan. Di eranya sudah seperti itu. Nah, namun ya di negara Cina ya, dia itu sudah mengklaim ya, negara Cina itu sudah mengklaim 5.0. Jadi dia maunya sudah lebih dari orang-orang begitu. Kita masih 4.0, dia sudah mengklaim 5.0. 5.0 sendiri itu merupakan konsep ya di negara Cina bahwa semua otomasi ini itu harapannya tidak menggerus keberadaan manusia. Ya, jadi di Cina itu begitu, dia sudah memikirkan kalau di kita, di negara-negara lainnya itu masih berlomba-lomba ya untuk meng-high-tech-kan teknologi kita biar pintar dan sebagainya. Tapi di Cina karena teknologi sebelumnya itu sudah tinggi, jadi dia sudah tinggal memikirkan apakah teknologi tinggi itu berdampak negatif terhadap manusianya, ya. Apakah nanti tidak dibutuhkan lagi tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi pemerintah Cina sudah memikirkan sampai situ, begitu. Nah, lalu berikutnya, kenapa kita belajar mata kuliah sistem kontrol dan instrumentasi pertanian? Kira-kira kenapa? Silakan. Mempermudah pekerjaan seperti misalnya kalau di bidang kita. Ya, salah satunya itu. Jadi sistem kontrol itu bisa memperingan ya, tapi harapannya tidak menggantikan keberadaan manusia. Ya, kalian mau udah digantikan dengan mesin-mesin? Kan tentunya tidak. Ya, nah konsep Cina tadi 5.0 itu dia sudah memikirkan langkah-langkah apa? Kira-kira langkah apa agar manusia itu tidak tergerus oleh sistem kontrol teknologi tinggi dan sebagainya? Apa? Kalian sebagai mahasiswa kira-kira langkah kalian apa? Ya, salah satunya kalian kuliah ya, upgrading ilmu dan lain sebagainya. Ya, mesin mana bisa dia upgrading ilmu? Dia datang ke sekolah sendiri begitu mana bisa? Ya ini salah satunya kalian melakukan itu ya untuk agar tidak tergerus oleh keberadaan teknologi tersebut. Nah, ini di sini saya akan menampilkan ya beberapa, sebenarnya sudah banyak sekali. Kalau mungkin kalian juga sering melihat ya baik di media massa, cetak, online dan lain sebagainya, pelaku-pelaku di dunia industri pertanian maupun di luar pertanian itu sudah menerapkan aplikasi sistem kontrol ya. Salah satunya ini ada berita
dosen Unhas, dia membuat smart greenhouse untuk tanaman produktif di goa. Jadi dia membuat suatu greenhouse, ya, tapi greenhouse-nya unik. Dia greenhouse-nya berbentuk apa? Lingkaran, ya. Jadi greenhouse itu dia berputar. Kalau yang biasa kalian lihat kan NFT dan lain sebagainya itu kan horizontal ya, tapi dia berbentuk lingkaran. Kira-kira apa nih? Konsepnya dia mau ngapain? Kira-kira dari bentuk. Kenapa mau lingkaran? Kira-kira yang dia kejar apa? Nah, betul. Jadi ya, jikalau ya kita ambil kasus di sini, misalnya pipa di sini dia membutuhkan matahari, dia akan rolling ke atas atau mencari posisi yang mataharinya cukup begitu. Ya, jadi dengan adanya lingkaran ini dia bisa lebih hemat tempat dan juga ketercukupan mataharinya lebih terjaga begitu. Jadi mataharinya itu disesuaikan, disetting cukup ya, tidak berlebihan, tidak kurangan. Beda halnya dengan yang horizontal misalnya. Mungkin di satu sisi ada yang kelebihan ya, di tengah ada yang kurang, mungkin di sini hanya sekedar cukup dan lain sebagainya. Kalau ini enggak ya, gitu. Lalu ada lagi, nah ini malah level SMK ya. Jadi di mahasiswa SMK ini dia menciptakan suatu otomasi atau sistem kontrol. Sistemnya hampir sama kayak CNC ya, yang kita pelajari di semester ini juga. Jadi alat ini tuh dia akan menanam benih sesuai dengan pemetaan yang telah kita petakan. Seperti CNC, kita membuat desain dulu, lalu pisau pahatnya dia akan memotong menanam gitu ya. Sama halnya dengan ini. Jadi dia akan menanam benih dengan posisi ukuran lebar jarak atas bawah kanan kirinya itu yang telah ditetapkan. Jadi dia nanti jarumnya itu akan masuk begitu menanam benihnya. Nah tentunya ini akan menghemat baik dari segi waktu, energi, dan biaya juga. Lalu ini ada di siswa SMK juga, dia membuat orang-orangan sawah berbasis SMS. Dan ini juga mulai dikembangkan. Alhamdulillah kakak tingkat kalian di semester ini juga bimbingan saya ada yang membuat ini. Jadi dia konsepnya hampir sama dengan ini, tapi dia juga dilengkapi dengan alarm gitu. Jadi dia membuat seolah-olah orang-orangan sawah itu hidup ya. Jadi pak petani itu nggak perlu lagi menunggu di sawah ya. Sekarang kan kita sering lihat tuh kalau kita jalan-jalan di sawah itu banyak petani yang biasa apa? Megang tali apa itu ya, di itu. Nah, dengan adanya ini petani tahu, oh sawah saya aman, oh sawah saya lagi banyak diserang hama dan lain sebagainya dengan berbasis sensor-sensor yang tertanam di orang-orangnya tersebut. Nah, lalu di sini ada Menteri Pertanian ya, yang sebelumnya, yaitu Menteri Amran ya, jadi periode Menteri Pertanian periode sebelumnya, dia berharap pertanian itu kedepannya akan dilakukan secara remote control, yang artinya otomasi itu harapannya sudah bisa diadopsi oleh para pelaku pertanian. Jadi sudah apa ya, mulai digaungkan, sudah mulai di-spill sama Pak Menteri kita yang dulu. Lalu kita masuk terkait dengan apa sih terminologi dari apa ya, kata otomasi, teknologi dan lain sebagainya. Pada dasarnya teknik itu merupakan suatu metode ya, suatu metode atau cara, dan otomasi itu artinya apa berarti otomasi? Otomasi itu berarti suatu rangkaian yang terkontrol ya, yang akan melakukan suatu sistem tertentu untuk mencapai tujuan tertentu ya, sesuai dengan keinginan sang kreator ya, sesuai dengan sang keinginan kreator. Lalu ada kontrol ya berarti suatu pengendalian ya. Jadi misalnya yaitu tadi seperti greenhouse yang berputar tadi ataupun greenhouse yang normal ya, seperti misalnya greenhouse yang TPA begitu, misalnya kita lengkapi dengan sprayer ketika misalnya kelembapannya itu kurang, maka akan disemprotkan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk pengendalian. Nah, ini gambaran umum di Indonesia ya. Jadi permasalahan kita, kenapa harus ada otomasi itu?
itu didasari dengan ini. Salah satunya didasari dengan ini. Tenaga kerja kita itu dengan daya beli masyarakat Indonesia itu kenaikannya tidak sebanding lurus. Ya, perlu kita ketahui, misalnya menurut kalian semakin hari semakin kesini itu makin banyak nggak generasi muda yang mau bekerja di bidang pertanian? Enggak, ya. Berarti dari situ bisa kita terlihat gambaran bahwa tenaga kerja di bidang pertanian menurun. Sedangkan daya beli kira-kira menurun apa naik semakin hari meningkat? Berarti kan nggak imbang. Salah satunya untuk mengatasi ini tentunya harus ada otomasi ya. Tenaga kerja nggak ada, ya mau gimana? Siapa yang mengolah nanti? Siapa yang mau nunggu di sawah nanti? Kalau para petani kita yang sepuh-sepuh sudah nggak bekerja di sawah, ya tentunya ini, ya tentunya otomasi lah salah satu jawabannya. Di samping juga ya generasi muda itu juga ya harus sadar betul ya bahwa pertanian juga merupakan unsur yang sangat penting juga begitu. Nah di sini ya, bisa kalian lihat kira-kira ini apa nih? Kira-kira grafik apa ya? Kira-kira grafik apa? Perbedaan apa ini? Kira-kira manusia dengan mesin ya. Jadi ini merupakan grafik perbandingan kemampuan antara manusia dan mesin ya. Bisa kita lihat kalau yang garis putus-putus itu manusia, garis yang nyambung itu mesin ya. Kalau kita lihat dari speed atau kecepatan dia bekerja ya, menang siapa ini? Mesin, jelas ya. Manusia ada batasannya ya. Ketika kalian kerja sampai jam 9 malam begitu, nggak mungkin secepat kayak jam 8 pagi ya. Kalau mesin ya enggak, selama dia belum rusak dia akan stabil ya. Kecuali sudah bedos begitu, sudah hancur itu beda. Lalu ini repeatability, menang siapa? Mesin. Apa repeatability itu? Kemampuan dia bekerja untuk adanya pengulangan ya. Misalnya kalian bikin kue jenis A ya. Bandingkan manusia dengan mesin, kira-kira keseragamannya itu lebih seragam mana? Jika misalnya dia membuat 1000 kue gitu, mesin ya. Kalau manusia, kalau misalnya dia lagi galau begitu bisa saja nanti apa? Iya, bisa saja harus yang gula dimasukin garam, bisa jadi. Kalau mesin enggak. Nah itu salah satu unggulannya. Nah ini yang ketiga, flexibility. Menang siapa itu? Manusia. Kenapa? Lebih fleksibel manusia ya. Mesin enggak. Ya. Contohnya apa? Contohnya lebih fleksibel manusia itu contohnya apa? Bisa kapan aja di mana saja ya. Kalau mesin harus dibawa ya, harus dibawa. Volumenya juga harus apa? Ruangannya harus mencukupi volume dari mesin itu tersebut ya. Kalau manusia enggak, pokok tangannya bisa, terakhir sudah bisa langsung. Gitu ya. Dan kita bermain. Di sini saya akan membagi dua kelompok ya. Yang di sisi sini kalian pro atau mendukung adanya otomasi, sedangkan yang di sini kalian kontra. Kalian ibaratnya kalian menentang adanya otomasi tersebut ya. Silakan masing-masing dari kelompok tersebut bisa mengutarakan pendapatnya, mungkin 2 mahasiswa saja. Silakan. Bagi yang pro, kira-kira apa? Silakan bisa berdiri. Kira-kira apa? Pro-nya otomasi itu apa? Kenapa kalian mendukung otomasi? Silakan. Ayo, Mas, silakan. Silakan. Kira-kira apa yang menjadi dasar untuk mendukung otomasinya? Mungkin dasar untuk mendukung otomasi ya. Yaitu dapat kita lihat sendiri tadi sesuai yang Bapak jelaskan, untuk peminat di bidang pertanian semakin berkurang dan untuk menutupi itu kita mungkin pakai itu otomasi ya. Terus dengan otomasi juga kita bisa menghemat uang dengan cara seperti tadi yang penyerapan matahari juga ya. Oke, terima kasih. Ya, satu lagi bagi yang mendukung ya, silakan perwakilan satu ya, silakan.
Terima kasih. Sekarang bagian yang kontra nih. Jadi kalian men-set ya silakan. Bisa berdiri. Kurang dari otomasi tersebut membuat karena peningkatan mesin yang semakin upgrade tiap tahunnya, jadi banyak perusahaan yang tidak membutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan, jadi banyak pengangguran dan mungkin karena mesin semakin berkembang, alat semakin berkembang, manusia menjadi semakin malas. Iya. Jadi ada 2 poin ya katanya. Jadi pengurangan kebutuhan tenaga kerja gitu Mbak ya. Dan yang kedua terkait dengan manusia menjadi malas katanya. Nah, sampai sini ada pertanyaan silakan. Ya. Silakan berdiri. Sebenarnya Pak, output dari mata kuliah ini untuk tugas akhir dari teman-teman mahasiswa itu apa? Ya. Baik. Terkait dengan harapannya adanya mata kuliah ini juga bisa kalian adopsi untuk tugas akhir kalian nanti. Jadi banyak beberapa kakak tingkat kalian yang mengambil dari topik mata kuliah ini ya, seperti penggunaan Arduino ataupun sistem kontrol lainnya ya. Misalnya kalian bisa terapkan, kalau kita di sini ada 3 lab ya, di lab TTA misalnya Arduino bisa aplikasikan ke greenhouse ya, ataupun budidaya dan lain sebagainya. Kalau di lab Alsin banyak, ada beberapa alat di sana yang belum terotomasi, kalian bisa otomasi. Misalnya kalian membuat data logger. Data logger itu merekam data ya. Jadi ketika kalian tugas akhir, misalnya kalian membutuhkan data suhu begitu, kalian nggak perlu lagi mengamati misalnya setiap 5 menit kalian catat suhunya berapa, 10 menit suhunya berapa. Dengan adanya data logger, kalian tinggal duduk aja, otomatis dia akan merekam sendiri di memori. Kalau sudah cukup, ya ini merupakan ringkasan materi kita ya, yang kita pelajari dari awal tadi. Kalau kita telah mempelajari apa aja tadi terkait definisi sistem, penting tidaknya sistem kontrol yang berkaitan dengan otomasi ya, langkah-langkah apa kita untuk menghadapi otomasi ini ya, teknologi tinggi, high-tech begitu. Dan juga kita mempelajari microcontroller ya dengan menggunakan Arduino gitu ya. Nah, untuk sebelum mengakhiri perkuliahan ini, saya minta feedback terkait dengan perkuliahan hari ini. Kalian bisa mengakses menti.com ya. Kalian bisa akses dari laptop ataupun HP kalian masing-masing. Kalian akses menti.com dan masukkan nomor tersebut 1700-7814. Silakan. Nah ini beberapa sudah masuk nih ya. Silakan tunggu lagi yang lainnya. Sudah? Pak. Nah, ya beberapa yang sudah masuk. Terima kasih. Jadi ada yang bilang menyenangkan ya, ada yang bilang amazing, tidak membosankan, cukup menarik sekali, benar ya. Terima kasih sebelumnya ya atas respon dan atensinya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Jadi feedback ini akan menjadi catatan dan perkembangan untuk selanjutnya untuk menjadi lebih baik ya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama dan kita tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.